yang terungkap, Lensa Express tak pernah lelah. Lensa Express. Ya bang, saat ini saya dengar informasi putusan dari Pengadilan Tinggi terkait sengketa lahan Jalan Rambutan itu sudah ada putusan. Apa benar itu bang? Ya betul, pada hari Kamis kemarin putusan kita dapatkan melalui ekor Pengadilan Tinggi Palangkaraya ya, di mana dalam putusan itu menolak istilahnya kontra memori banding kita dan membatalkan putusan Pangkalan Bun itu yang ada dalam amar putusan itu, dan juga di dalam amar putusan itu juga disebutkan menerima nebis in idem katanya memori banding dari para pembanding tersebut itu ya. Terhadap putusan itu kita sangat kecewa ya. Kita sangat kecewa karena kita melihat tidak ada dasar hukum yang menjadi pedoman daripada hakim-hakim pengadilan tinggi yang membuat gugatan itu nebis in idem ya. Perlu saya jelaskan, di dalam gugatan kita objek daripada gugatan yang pertama atau terdahulu beda dengan objek gugatan kita yang sekarang. Jadi saya melihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah mengarang cerita bohong. Itu saya lihat itu mengarang cerita bohong dalam putusannya karena ada pengaruh kekuasaan. Jelas, apakah mereka tidak membaca seluruh dalil-dalil gugatan kita dan objek gugatan kita? Di mana gugatan pertama itu adalah itu objek sengketa tanah ya. Tetapi gugatan kita ini jelas kita buat di situ adalah tergugat menggunakan SK Gubernur, fotokopi SK Gubernur bodong untuk menyanggah pengurusan sertifikat kita di BPN Kota Waringin Barat. Itu loh. Dengan dilakukannya sanggahan berdasarkan SK bodong yang kita bilang itu adalah fotokopi dan hanya fotokopi yang menghalangi penerbitan sertifikat atas nama klien kita terhadap tanah yang sekarang dikuasai dan dimiliki oleh klien kita, itulah merupakan salah satu perbuatan melawan hukum. Jadi kalau dikatakan dalam putusan itu adalah ini dalam pertimbangan hakim ini bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya ya ini dibuat di sini, dan juga putusan Mahkamah Agung nomor 3120K garing PDT 2014 ya menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruh, sehingga dari pertimbangan tersebut maka para penggugat adalah nebis in idem dan sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, kan gitu loh. Jadi ini istilahnya Pengadilan Tinggi Palangkaraya ini saya melihat bahwa dia tidak memahami persoalan secara utuh. Dia hanya takut kepada kekuasaan karena hakim-hakim ini, bahkan ketua pengadilan tinggi itu selalu berafiliasi dengan kepala daerah. Ya otomatis apapun bisa terjadi di sana, dan kita sudah duga itu kemarin ya. Sehingga putusan tersebut adalah cukup benar-benar tidak berdasar, dan kami akan ambil langkah hukum terhadap hakim-hakim yang memutus perkara ini, di mana hakim yang mengatakan bahwa objek sengketa itu adalah sama, itu adalah bohong. Ini bisa saya faktakan. Coba dibaca lagi di dalam gugatan kami ya, begitu. Dan yang ketiga, itu putusannya saya juga tidak mengerti, baru seperti ini saya baca amar putusan di dalam pengadilan-pengadilan yang ada di seluruh Indonesia. Di sini dikatakan ya, coba dipahami. Mengadili menerima permohonan banding daripada pembanding semula para tergugat tersebut ya, itu loh.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun nomor 17 PD3 garing 2025 garing PN PBU tanggal 21 Agustus 2025 yang dimohonkan banding. Mengadili sendiri dalam eksepsi mengabulkan eksepsi nebis in idem para tergugat. Nomor 2 dalam pokok perkara menolak gugatan para penggugat tersebut. Jadi yang saya pahami, saya tidak mengerti ketika nebis in idem istilahnya dimunculkan dalam amar satu putusan, maka tidak akan masuk ke dalam pokok perkara gitu loh. Ini dalam pokok perkara menolak gugatan para penggugat. Yang kedua, di sini tidak disebutkan juga bahwa siapa yang memiliki tanah itu. Kalau dia benar-benar mau memenangkan daripada pemerintah Kota Waringin Barat, sebutkan dong di sini bahwa tanah itu adalah milik daripada pemerintah Kota Waringin Barat. Yang kedua, tidak disebutkan fotokopi SK Gubernur itu yang sebagai dasar dibuat oleh para tergugat untuk menyangkal penerbitan sertifikat kita itu dibuat dong sah dan berharga. Ini kan tidak ada menolak gugatan para penggugat. Hanya begitu, tidak ada spesifik disebutkan di situ tanah ini milik jadi penggugat kah atau bukan milik tergugat kah. Jadi saya melihat ini adalah putusan yang depresi, putusan yang dipengaruhi tekanan, putusan yang dipengaruhi oleh kekuasaan atau kedekatan. Jadi ini saya mohon kepada Mahkamah Agung dan juga Komisi Judisial, hakim-hakim yang membuat kontroversi dan bahkan mungkin terjadinya istilahnya hal-hal yang tidak diinginkan dalam satu objek perkara yang putusannya ngambang, itu perlu dievaluasi. Dan kalau bila penting ya jangan jadi hakim lah begitu. Jangan buat pertengkaran di antara masyarakat, ya. Apalagi ini kan pemerintah, gitu loh. Itu yang mau saya sebutkan di sini. Dan untuk langkah hukum selanjutnya kita sudah akan siapkan untuk mengambil langkah hukum upaya kasasi, ya. Karena kita yakin masih ada hakim-hakim yang bagus di Mahkamah Agung nanti yang akan mempelajari secara cermat semua gugatan kita, bahkan putusan-putusan ini, ya, gitu. Oke, terima kasih.